Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita sambung materi kita yang lalu ya. Bentar, kamera saya belum. Baik, ya. Jadi kita lanjutkan untuk materi kita yang lalu. Sudah sampai di kemarin ukuran musatan data ya. Jadi ada min atau rataan, kemudian ada median, kemudian yang ketiga ada modus. Nah, untuk hari ini saya harapannya bisa selesai ukuran lokasi dengan ukuran penyebaran data. Ya, jadi kita pertemuan keempat. Jadi minggu depan kita kuis dulu ya. Sabar ini. Nanti materi kuisnya mulai dari awal sampai di ukuran penyebaran data. Jadi nanti bentuk kuisnya model-model pilihan ganda begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita pakai aplikasi entah itu Quizzes atau yang lain ya. Jadi nanti kita sambil bermain gitu ya. Mengingat-ingat bagaimana materi-materi yang sudah kita Siapa yang bocor itu suaranya? Ya, saya izin share screen ya. Jadi sebentar. Anami materi. Pertemuan ke CFS. Oke. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Iya, memang kelihatan. Baik ya, jadi kita mulai. Untuk yang pertama ada ukuran lokasi. Jadi lanjutan dari minggu lalu yang kita sudah bahas adalah ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan, maaf. Jadi ada 3 ya. Yang penting di sini untuk di statistik deskriptif. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ya, jadi saya mengingatkan kembali, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Jadi nanti tergantung dari penelitian Bapak Ibu ketika ingin menggunakan penelitian kualitatif, biasanya hanya mendeskripsikan atau deskripsi dari data, itu yang kita butuhkan hanya ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, kemudian ukuran lokasi. Nanti ada kemiringan dan kecembungan data itu hanya untuk memvisualisasikan ya bagaimana model distribusinya. Sedangkan untuk statistik inferensial biasanya ketika Bapak Ibu melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif ya. Jadi ada uji hipotesisnya. Jadi Bapak Ibu
membuat hipotesis kemudian diuji dengan statistik, uji statistik. Balik ke slide-nya. Jadi yang pertama ukuran lokasi. Ukuran lokasi itu adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data itu terdistribusi. Jadi ukuran lokasi sebenarnya bagian khusus daripada ukuran pemusatan data yang kemarin. Jadi ukuran pemusatan data kan ada 3 ya kemarin yang paling umum. Sebenarnya banyak terdiri dari beberapa ya selain dari 3 ini. Tapi 3 yang kemarin kita bahas itu adalah yang paling umum. Jadi ada mean, median, modus. Jadi itu adalah ukuran penyebaran ukuran pemusatan yang paling populer. Dan kalau misalkan dipilih lagi dari ketiga ini mana yang paling sering digunakan ya biasanya orang-orang lebih suka menggunakan rataan atau rata-rata ya daripada median maupun modus. Nah, untuk ukuran lokasi itu merupakan pengembangan dari median. Jadi sama ya, interpretasi. Kemarin kan sudah kita bahas ya bagaimana cara menginterpretasikan ketika dia rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya sekian, berarti datanya itu berada di sekitar nilai tersebut. Jadi misalkan dalam satu kelas itu rata-rata nilai yang diperoleh, nilai ujian bahasa Inggris misal 80. Berarti memang bisa dikatakan bahwa kemampuan bahasa Inggris di kelas itu sudah lumayan bagus ya, karena sesuai dengan kategori-kategori yang kita buat. Jadi misalkan di atas 80 itu seperti apa, antara 70 sampai 80 itu seperti apa. Nah, untuk ukuran lokasi sendiri, ini dia merupakan pengembangan daripada median. Jadi median kemarin kan kita sudah, ini kita ambil putih. Jadi kemarin kan kita sudah membahas terkait median. Jadi median itu membagi 2, data itu sama banyak. Jadi misalkan di kelas tadi yang kita bahas adalah hasil ujian bahasa Inggrisnya ternyata medianya adalah 50. Berarti 50% siswa di kelas itu mendapat nilai di atas 50 dan 50%-nya di bawah 50 seperti itu. Kita ambil contoh yang lain, misalkan mediannya sudah 70, berarti 50%-nya itu di atas 70, 50%-nya lagi di bawah 70. Ya, seperti itu kalau untuk ukuran untuk median. Nah, median itu adalah salah satu jenis ukuran lokasi. Nah, untuk ukuran lokasi di sini akan kita lebih khususkan ya. Jadi ada namanya kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Jadi jenis-jenis ukuran lokasi itu ada yang namanya kuartil, yang pertama. Kemudian ada yang namanya desil, kemudian ada yang namanya persentil. Nah, apakah perbedaan dari ketiganya? Nah, untuk kuartil intinya adalah nanti bisa dibaca satu-satu ini penjelasannya ya. Tapi inti dari kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi yang tadinya median itu hanya membagi 2 data, yang atasnya 50%, yang bawah 50%, tergantung nilai mediannya berapa. Sedangkan untuk kuartil itu membagi 4. Jadi kalau misalkan ada bagian seperti ini, kita bagi. Jadi kuartil itu hanya ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dia membagi menjadi 4 ya di sini. Menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama ini, bagian pertama, kemudian bagian yang kedua di sini, kemudian bagian ketiga di sini, dan yang terakhir ada bagian ke itu ya maksudnya. Jadi ada Q1, ada Q2, ada Q3. Atau biasanya di buku-buku juga biasa menggunakan K1, K2, K3. Ya, jadi ada Q1, Q2, Q3. Jadi di sini tertulis bahwa kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi 4 bagian yang sama. Kuartil 1 merupakan nilai data yang misalkan 25% data terkecil ya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Misalkan kita berikan batasan di sini. Berarti yang di sini ada
25%, sedangkan yang sisanya ada 75%. Jadi kalau misalkan memang kita di kelas kita ya, Bapak Ibu, kita mau bagi menjadi 4 kriteria. Misal yang kriteria pertama itu tidak mengulang. Kemudian yang kriteria kedua itu mengulang tapi hanya bagian-bagian tertentu misal. Kemudian yang kelompok yang ketiga ini mengulang plus dikasih tugas. Kemudian yang bagian terakhir atau Q4 yang dalam kelompok Q4 ini berarti dia memang betul-betul harus mengulang keseluruhan. Seperti itu misal ya. Kalau kita mau kelompokkan menjadi 4 berarti kita menggunakan kuartil saja. Jadi siapa saja orang-orang yang ada di kuartil 1, kemudian siswa yang ada di kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Jadi akan lebih mudah membagi secara merata ya, jadi sesuai dengan poin atau skor dari siswa, skor bahasa Inggris yang diperoleh oleh siswa. Jadi kuartil Q2 sama dengan median di sini dituliskan ya, dan memisahkan 50% data terkecil. Jadi maksudnya membagi dua data, yang satunya 50% sebelah kiri, sebelah kanan 50%. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada 75% ya untuk Q3 atau kuartil ketiga. Nah, di sini kan yang seperti saya sampaikan tadi, ukuran lokasi untuk kuartil, desil, dan persentil itu adalah bagian dari median. Ya. Nah, kemarin kan untuk menentukan median harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, sama dengan ini ya. Jadi kalau nanti ingin menghitung nilai kuartil, nilai desil, kemudian nilai persentil, kita harus intinya adalah mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Berikutnya, ini langsung ya kita bahas saja. Untuk kuartil, jadi kuartil, desil, persentil sama-sama rumusnya sama semua ya. Yang membedakan hanya kuartil membagi menjadi 4 bagian. Kalau desil menjadi 10 bagian, sedangkan persentil menjadi 100 bagian. Makanya di sini untuk kuartil data tunggal, jadi kita bagi menjadi ada data tunggal, ada data kelompok. Jadi yang pertama selalu diminta untuk mengurutkan data observasi ya dari kecil ke besar. Kemudian yang kedua menentukan letak kuartil. Oh ya, saya sebelum lupa, slide yang minggu lalu itu sudah ada perbaikan ya. Jadi saya perbaiki ada beberapa bagian yang kemarin salah ya untuk perhitungan median kalau tidak salah. Itu sudah saya perbaiki, silakan di-download kembali di Google Class ya. Nah, untuk kita lanjutkan ya. Jadi di sini pakai K lagi. Ini saya ambil dari buku ya. Jadi kalau sudah dibaca-baca bukunya, ini kayak mirip memang dari buku saya copy, saya crop ya. Jadi untuk nilai K1, jadi di sini ini adalah letak kuartil. Jadi bedakan antara letak kuartil sama nilainya. Ya, jadi berbeda. Kalau letak kuartil berarti data keberapa kuartil itu berada. Jadi kalau misalkan ini datanya genap dengan ganjil itu akan berbeda nanti hasilnya. Jadi ini K1 ya diperhatikan N ditambah 1 plus per 4. Jadi kenapa di per 4? Ini per 4 karena dia adalah nilai kuartil. Dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Begitu juga untuk desil dan persentil. Nanti akan dibagi 10 dengan dibagi 100. Jadi N itu apa? N adalah banyaknya data. Jadi ini untuk data tunggal ya. Kalau data tunggal kan kita berbicara nilai N-nya itu bisa dicacah ya, bisa dihitung. Tidak sampai 30. Jadi kalau misalkan dia di bawah 30 biasanya dihitung dengan menggunakan data tunggal. Sedangkan kalau dia lebih besar daripada 30 biasanya kita sudah menyusun dia menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi seperti kemarin. Nah, setelah kita mengetahui letaknya ini letak K1, K2, K3, jadi tergantung pertanyaannya ya. Jadi kalau atau tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau membagi kelas itu menjadi 4 bagian, ya, kita harus menentukan batas-batasnya ya, Q1 atau K1, K2 dengan K3. Kemudian yang langkah ketiga atau langkah terakhir menentukan nilainya.
Bagaimana caranya kita lihat di slide berikutnya ya. Bagaimana caranya menentukan ketika ada sekumpulan data. Jadi di sini berikut adalah data mengenai nilai 7 orang peserta ujian statistik. Terlalu kecil ya. Di UMB Yogyakarta. Ini juga saya ambil di bukunya ya, buku yang saya share itu. Nah, di sini ada datanya, ada berapa data? 7 data. Jadi di sini kita bisa tuliskan N sama dengan 7. Ya. Kemudian diminta untuk menghitung K1, K2 dengan K3. Jadi kuartil pertama. Jadi sebelum kita menentukan nilainya, kita tentukan letaknya dulu. Di sini seperti ini ya. Jadi letak K1, karena 7 tadi datanya, berarti N ditambah 1/4 sama dengan 2. Kalau misalkan di sini bernilai bulat ya, itu enak menjawabnya. Kenapa? Karena kalau misalkan 2, data kedua, jadi kita tinggal cari setelah kita urutkan, ini tadi urutannya ya, 48, 56, 66, 70, 76, 78, dan 80. Berarti karena di sini data kedua, sedikit ya. Karena di sini disebutkan letak K1 adalah data kedua, berarti kita langsung menuju ke data kedua ini 56. Jadi nilai dari K1-nya sama dengan 56. Kemudian kuartil keduanya berapa? Ini data keempat. Jadi kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti K2-nya sama dengan 70. Dan yang terakhir di 6 berarti K3-nya sama dengan 78. Seperti itu, mudah ya. Nah, di sini yang agak sulit adalah bagaimana ketika jumlah datanya genap. Ya. Nanti contohnya ada di desil ya. Nanti kita lihat supaya tidak terlalu lama. Jadi untuk yang tidak kalah penting adalah menginterpretasikan yang tadi ini. Jadi interpretasi untuk ukuran lokasi itu sama dengan median semua ya. Jadi K1 56, berarti karena tadi ini adalah 7 orang peserta ujian, berarti 25% peserta ujian itu memperoleh nilai di atas 56, 25% mendapatkan nilai diurut ke bawah ya. Ya, jadi 25% mendapatkan nilai di bawah 56, sedangkan 75% mendapat nilai di atas 56. Itu interpretasi dari K1-nya. Sedangkan interpretasi dari K2-nya, karena 70 berarti 50% mendapat nilai 70, dan 50% di atas mendapatkan nilai di atas 70. Jadi ada berapa orang? Jadi kalau misalkan ada 7, berarti 3 orang. Jadi ada 3 orang mendapat nilai di bawah 70, dan ada 3 orang mendapatkan nilai di atas 70. 1 orang yang pas 70 ini ya, jadi bisa kita lihat langsung di sini. 3 orang dapat di bawah, 3 orang dapat di atas. Itulah interpretasi untuk nilai K2. Sedangkan K3 sama dengan 78 juga seperti itu. Jadi ada 1 orang atau ada 25% ya, yang mendapatkan nilai di atas 78, yaitu 1 orang ini. Sedangkan 75%-nya dapat nilai di bawah 78. Atau ada berapa orang ini? 2, 4, 5 orang. Seperti itu. Jadi sama semua ya untuk kuartil, desil, persentil, median. Itu sama semua cara menginterpretasikan. Nah, untuk data berkelompok, sama juga ya dengan kemarin. Kalau misalkan median kan hanya N/2, itu yang di sininya. N/2. Sedangkan untuk kuartil, ini akan dibagi menjadi 3 ya. Jadi I-nya ini bergerak. Jadi kalau misalkan ditanyakan Q1 atau kuartil pertama, berarti nanti rumusnya jadi P, berarti I-nya 1 ya. Jadi N/4 kurang F besar dibagi F kecil. Kalau misalkan Q2 berarti LB ditambah P kali, karena I-nya 2 berarti 2N/4 ya, dikurang F per F kecil. Terus untuk Q3 sendiri
Berarti LB ditambah P kali 3. N per 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Seperti itu ya. Jadi sama. Kenapa ini hanya satu kali saya tulis? Karena nanti I-nya itu terganti nilai kuartil ke I ya, di mana I-nya itu mulai dari 1, 2, dan 3 saja. Begitupun nanti kalau desil berarti I sampai I mulai dari 1 sampai 10. Persentil I mulai dari 1 sampai 100. Seperti itu. Kemudian keterangan rumusnya juga sama aja dengan yang kemarin. Jadi LB tepi bawah kelas kuartil. Masih ingat ya tepi bawah, mana tepi, mana batas. Kemudian N-nya jumlah data, F besarnya frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kemudian F kecilnya ini FK, frekuensi kelas kuartilnya. Kemudian P-nya adalah panjang kelas. Nah, contohnya kita bisa lihat di sebelah bawah ini. Tentukan nilai K1, K2, K3, nilai 30 peserta ujian statistik, seperti yang tampil pada tabel 3.1, ya, tabel di bawah maksudnya. Jadi sudah ada tabelnya. Nih, cara menyusun ini juga sudah bisa ya. Tugas-tugasnya juga sudah saya koreksi dan kembalikan. Silakan dicek kalau mau download di Google. Saya kasih link ya untuk download hasil koreksiannya. Jadi ada beberapa yang tidak mengerjakan untuk artikelnya. Jadi kan ada 2 nomor ya yang kemarin. Yang kedua itu adalah saya minta untuk cari artikel yang di dalamnya ada tabel dan kolomnya, kemudian dikomentari. Baik, kemudian ini ya, jadi ada soal 40 sampai 49 sampai 90 sampai 99. Ini frekuensinya juga sudah ditentukan 4, 6, 10 sampai 2 di sini ya. Jumlahnya ini dijumlahkan hasilnya 30. Oke. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas kan yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ini kalau misalkan 39,5 berarti di sini dikasih ada kurang tepi bawah. Tepi bawah kelas. Yang ini berarti 39,5, yang ini 49,5, 60, 59,5 dan seterusnya sampai 89,5. Nah, frekuensi kumulatif ini 4 dipindah langsung ke sini. 10 dapat dari mana? 4 ditambah 6. 4 ditambah dengan yang baris kedua 6 ini. Ditambah 10. Berarti nanti 10 tambah 10 20. 20 ditambah jadi ini 20 ditambah 4. Nah, ini hasilnya 24. Seperti itu. Kemudian 24 ditambah 4 lagi sama dengan 28. Dan seterusnya. Sampai 30. Nah, satu saja ya kita hitung supaya tidak lama. Kita menghitung nilai kuartil 1. Jadi ini saya hapus. Kita lihat di sini saja. Untuk kuartil 1. Nah, kuartil 1 sebelum kita mengerjakan atau mencari nilai dari kuartilnya, kita cari letaknya dulu. Sama dengan yang data tunggal ya. Kalau data tunggal tadi letaknya N plus 1 dibagi 4. Sedangkan kalau ini kurang ya, harusnya saya tuliskan. Jadi letak kuartil, nggak kelihatan. Letak kuartil, jadi misalkan Q1, berarti 1/4 dari N. Gitu saja. Kemudian letak dari kuartil kedua 2/4 dari N. Kalau kuartil ketiga ya 3/4 dari N. Nah, karena kita mau mencari nilai Q1 dulu, berarti 1/4 dari N ya. N-nya tadi sudah kita lihat bahwa 30 ya. Jadi sama dengan 1/4 kali 30. Sama dengan berapa? 30 dibagi 4 berapa? 7 kali 4, 7,5 ya.
Kita dapat ya. Jadi 7,5. Nah, sekarang dari 7,5 itu kita cari seperti yang kemarin, letaknya kira-kira ada di mana? 7,5, berarti dia di 10 ya. Karena di 4 ini kan belum. Jadi ini kita lingkari. Ini adalah letak dari kuartil 1. Jadi nanti nilai dari Q1 itu harus berada di antara 50 sampai 59. Kita masuk ke sini, kita lihat berarti LB adalah tepi bawah kelas kuartil, berarti di sini 49,5. Ditambah, panjang kelasnya berapa? 40 sampai 49, berarti 10 ya. 10, jadi berapa dari 40 sampai 41, jadi seperti kemarin ya, menghitung dari 40, 41, 42, 43, sampai 49. Nah, N per 4. Tadi N per 4-nya sudah ya. Jadi di sini 30 per 4. I-nya tadi 1. Dikurang F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Jadi sebelum kelas kuartil. Berarti ini hanya ada satu ya. Yaitu di 4 ini. Frekuensi kumulatif. Ini kumulatif. Diperhatikan kumulatif. Kelas sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya adalah baris kedua atau kelas yang kedua, berarti yang pertama yang dilihat. Berarti di sini sama dengan 4. 4 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil, berarti 6. Ya, ini 6. Sudah selesai. Tinggal dihitung. Nah, jadi 7,5 dikurang 4 dibagi 6. Kali 10. Jadi 49,5 ditambah 5,83. Ditambah 49,5. Pakai kalkulator saja ya. 55,33. Benar ya? 55,33 itu masih ada di dalam kelas kuartil yang terpilih tadi ya. Bagian kedua, kelas keduanya. Seperti itu untuk data berkelompok. Sama ya, jadi untuk menghitung Q2 bagaimana? Jadi sama, Q2 kita cari dulu letaknya. Letak Q2 itu ada di mana? Berarti N, maaf, 2 per 4. Ini kan tadi 1/4 ya. Berarti ini karena kelas kedua berarti 2 per 4 kali N. Berarti 2 per 4 kali 30. Berarti 7,5 kali 2, berarti 15 ya. Sama dengan 15. Nah, 15 itu ada di kelas yang mana? Ada di kelas yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena di sini yang ketiga sudah 20 ya frekuensi kumulatifnya. Berarti dia 15 itu masih masuk di dalam 20. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Jangan sampai bingung. Jadi disampaikan bingungnya ada di mana supaya kita bisa belajar bersama. Ini untuk data berkelompok. Bagaimana? Ibu izin. Ya. Saya ini Bu mendapatkan hasil 5,83 itu gimana caranya? Bingung nggak? 5,83 yang mana itu Pak? Itu 4, hasil dari Q1-nya Ibu 4,9. Oh, 55,33. Oh, 5,83 itu dari mana? Iya, iya. Baik. Bingung. Iya baik Pak. Pak, kok tadi katanya izin? Kok ada Ji? Sambil ini ya. Ribet sekali sini. Ya, ada apa-apa. Oke, jadi kita perbesar di sini ya, supaya bisa. Jadi saya pindahkan ke sebelah sana. Jadi nilai Q1
tidak bingung lagi ya dapat dari mana. Berarti tepi bawah dari kelas kuartil 1 ditambah 10/4 kali 1. Ini ya. N-nya 30, jadi saya ganti 30. 4-nya tetap, I-nya 1. Dikurang dengan F. Dibagi 0,5 ditambah kali. Jadi 7,5 dikurang 4 itu berarti 3,4 ya. 7,5 dikurang 4. 3,5 maaf. Dibagi 6. Jadi begitu caranya mengali. Berarti 0,583. Di sini kita tulis lagi 49,5. Maaf ya terpencet. Jadi setelah kita kerjakan tadi yang di dalam kurung, jadi 30/4 dulu, hasilnya 7,5. 4-nya turun, jadi 7,5 dikurang 4, sama dengan 3,5 dibagi 6, hasilnya adalah 0,583 ini. Setelah dapat 0,583 dikali 10 keluar, berarti tinggal dimajukan ya nilai komanya, 5,83. Setelah selesai, kemudian baru kita jumlahkan. Hasilnya 55,3. 55,3 kayaknya ini ya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Siap, Bu. Oh, berarti dituntaskan dulu yang dalam kurung, Bu ya. Ya, betul. Jadi diselesaikan dulu yang di dalam kurung, yang sebelah sini, kemudian dikalikan dulu dengan 10 ya. Jadi jangan sampai kita jumlahkan 49,5 dulu ditambah 10 baru dikali. Tidak ya, jadi sesuai dengan aturan perkalian dengan penjumlahan, semua yang perkalian dulu diselesaikan baru kita jumlah. Kita sudah lupa ya dulu aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi karena derajat perkalian itu lebih tinggi, berarti perkalian yang diselesaikan dulu semuanya, kemudian nanti jumlah. Siap. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan ke desil ya. Jadi ini cepat saja desil dan persentil ini sama. Ya. Nah, untuk desil data tunggal, nah ini tadi yang saya bilang. Bagaimana kalau banyaknya datanya itu genap? Ya, jadi kita perhatikan langsung saja. Jadi perbedaan tadi antara desil dengan kuartil ya. Jadi kalau kuartil tadi kan dibagi dengan 4, kalau desil ini dibagi dengan 10. Itu saja. Dibagi dengan 10 di bawah. Nah, untuk contohnya langsung kita lihat saja. Jadi tentukan D3 dan D5, berarti desil ketiga dan desil kelima dari data seperti ini. Sama, langkah yang pertama adalah mengurutkan. Jadi semua untuk ukuran lokasi itu harus diurutkan. Ini setelah diurutkan, sudah ketemu, maka kita lihat letak untuk D3 itu di mana. Jadi saya besarkan di sini ya. Jadi D3, ini letaknya dulu ya. Sama dengan, ini sudah diberikan rumusnya I kali N plus 1 dibagi dengan, ini I. Dibagi 10. I-nya berarti 3. 3 dikali N tambah 1 per 10. 3 kali N-nya ada berapa tadi?
berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti 14 3 kali 14 ditambah 1 dibagi 10. Berarti 15 kali 3, 45. Bagi 10 sama dengan 4,5. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada dalam kurung itu selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini ada dijumlah dulu ya, 14 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian dikali 3, 45 dibagi 10, 4,5. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Bagaimana kalau misalkan dia tidak bulat? Kalau bulat kan gampang ya. Kalau misalkan letaknya pada data kelima, tinggal kita hitung. 1, data pertama. Ya. Jadi data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Langsung ya ditunjuk ke atas. Berarti desilnya adalah 6. Begitu. Tapi kalau misalkan dia di 4,5, berarti desilnya nanti berada di antara data keempat dan data kelima. Jadi nilai desil 3 berada pada data ke-4 dan 5. Seperti itu. Nah, kita lihat data ke-4 dan data ke-5 itu berapa nilainya di sini. Kita lihat. Data ke-4 dan data ke-5 ini ya. Saya kotain ini. Berarti kalau bukan 5, antara 5 sama 6. 5,5 kah, 5,4 kah, 5 ataukah 6 sendiri. Nah, di sini caranya adalah menggunakan ada namanya interpolasi. Jadi kita lihat dia ada di data ke-4 atau X4 dan data ke-5 atau X5. Sama. Nah, ini sudah menentukan D3-nya sama dengan. Jadi ini ya, di antara data ke-4 dan data ke-5. Jadi X4 atau data ke-4-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 5. Ini ada 5. Kemudian ditambah dengan, ini 0,5 dapat dari mana? Sisa dari 4. Jadi 4,5 itu dikurang bulatnya ya, dikurangi ininya. Sisanya kan 0,5 ya. Jadi kalau misalkan nanti ada contohnya 4,75. Berarti dihilangkan ininya tinggal 0,75. Gitu. Kalau misalkan 4,9, berarti dihilangkan 4-nya tinggal 0,9. Berarti di sini nanti pengalinya adalah 0,9. Karena ini tadi dapatnya 4,5, berarti sisanya adalah 0,5. Dalam kurung X5 dikurang X4. Jadi data ke-5 dikurang data ke. Jadi hasilnya 5 ditambah 0,5, 6 kurang 5. Ini hasilnya adalah 5, jadi ini adalah desil ke-3. Nah, contoh yang kedua untuk desil ke-5. Desil ke-5 ini sudah 5 kali 14 tambah 1/10 sama dengan 7,5. Berarti datanya itu berada di antara data ke-7 dan data ke-8. Ya. Jadi 7,5. Kita lihat data ke-7 dan data ke-8 ini dia. Ini ya, jadi 6, antara 6 dengan 6. Bisa 6, kalau biasanya begini kita bisa langsung ambil ya. Oh, berarti pastinya 6 ini. Kenapa? Karena dia berada di antara 6 dengan 6. Sama ya. Tapi kalau kita misalkan mau bentuk seperti langkahnya ya, seperti aturannya, maka kita bisa buat seperti ini. X7 sama ya, jadi antara data ke-7 dan 8. Jadi data ke-7-nya 6, sudah tadi ya. Kemudian sisanya 0,5 tadi ya. Kemudian data ke-8 dikurang data ke-7. 6 dikurang 6, 0. Makanya sama dengan seperti itu untuk data yang tidak. Jadi sama, berlaku juga untuk kuartil seperti ini perhitungannya, untuk desil dan untuk persentil. Bahkan untuk median. Yang jelas di sini adalah ketika datanya genap, maka kita bisa menentukan nilai kuartil berdasarkan
rumus ya. Jadi entah itu desil kah, kuartil atau persentil. Jadi ingat 0,5 di sini kebetulan 0,5 sama ya karena 7,5. Tadi saya sudah kasih contoh kalau misalkan 4,75 atau 4,9 berarti nanti di belakangnya adalah 0,9. Seperti itu. Untuk data kelompok, jadi kita selesaikan dulu kelompoknya siapa tahu ada pertanyaan. Untuk data kelompok, untuk data kelompok sama. Jadi ini rumus untuk desil persis sama tadi dengan kuartil, yang membedakan hanya pembagi bawahnya ini ya. Dia dibagi 10, yang tadi dibagi 4. Nah, kita selesaikan. D5, kita coba saja ya untuk D5. D5 itu sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelasnya 5/10 dikali, maaf, bukan 5/10. 40 ya. N-nya kan 40. Ini jumlahannya ya, Pak. Distribusi kumulatif atau 3 tambah 9 tambah 4 tambah 10 tambah 3 tambah 11 itu 40. Jadi 40 dikali dengan 5, maaf, 5 dikurang dengan frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil, kelas desil kelima, kemudian dibagi dengan F. Nah, sebelum kita mengisi ini semua, maka kita butuh yang namanya letaknya. Jadi letak desil kelima. Letak D5 itu berarti 5/10 dikali dengan N-nya. N-nya tadi adalah berapa? 40 ya? Kali 40 sama dengan. Berarti 40 bagi 10, 4. 5 kali 4, 20 ya? 20. Berarti kita cari di sini yang mana yang memuat 20. Berarti kita bisa lihat di sini. Ya. Karena 16 belum sampai di 20 ya. Jadi, harus lebih besar daripada ini. Berarti di sini kita sudah tahu ini adalah desil kelima. Nah, desil kelima itu tidak lain adalah apa sih namanya? Median ya. Median atau kuartil kedua atau desil kelima atau persentil ke-50. Itu sama semua. Yaitu membagi data menjadi 2 sama banyak. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti ini tepi bawah kelas desil berarti yang ini ya, 35,5. 35,5 ditambah panjangnya berapa ini kalau 21 sampai 25? 5 ya, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti banyak kelasnya hanya 5. Kemudian tadi 40 bagi 10, 4 kali 5, 20. Dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum desil. Kelas sebelum desil adalah yang ini. Ya. Berarti 16 dibagi dengan frekuensinya adalah 10. Sama dengan tadi. 35,5 ditambah 5 kali, diselesaikan lagi yang dalam kurung. 20 dikurang 16 itu 4. 4 bagi 10, 0,4. Ya, 20 dikurang 16 itu 4, dibagi 10 sama dengan 0,4, kemudian 35,5 ditambah 5 kali 0,4, 2 ya. 2 sama dengan 37,5. Diperhatikan, 37,5 ini ada di dalam kelas desil 5. Yang tadi kita tunjuk ya. Jadi letak desil kelima itu ada di kelas yang ini. Berarti nanti nilai yang diperoleh ini harus berada di antara 36 sampai 40. Saya ulangi sekali lagi. Ya, seperti itu. Sama ya cara hitungnya? Ada pertanyaan sampai di sini? Itu jelas.
Jasnya saya kira sama aja dengan yang tadi. Kemudian untuk persentil juga seperti itu, jadi tidak perlu berlama-lama ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri di slide yang saya berikan. Nah, sama dengan persentil, ini persentil ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi membagi 100. Makanya di sini perbedaannya hanya dibagi 100 seperti itu ya. Nah, ini contohnya P30 dengan P75. Jadi kalau P30 ini saya tidak terus terang lagi, 30 kali 14 tambah 1/100 sama ya, 4,5. Caranya juga tadi sama. Oh, ini tiba-tiba 0,25 ya. Salah lagi. Salah berarti lagi di bukunya ya. Jadi 450 dibagi 100, berarti 4,5 benar ya, di antara data keempat dan data kelima. Data keempat dan data kelima ini 5 dan 6, berarti di sini 0,5. Jadi tolong nanti di ini ya, jadi 0,5. Karena di atas 0,5 kok tiba-tiba di bawah 0,25. Jadi 0,5, 6 dikurang 5, hasilnya adalah 5,5. Jadi sama nilainya. Kemudian untuk yang ke letak P75 ya, jadi 75 dikali berapa ini? 15 dibagi 100. 11,25. Ya, ini yang 0,25. Nah, 11,25 berarti antara data ke-11 dengan data ke-12. Kita lihat data ke-11 dan ke-12 itu 7 dengan 9. Berarti di sini 7 benar. Kemudian di sini 0,25. Nah, ini yang salah tulis. 0,25. Nanti saya perbaiki slide-nya ya. 0,25 betul ya, 9 dikurang 7. Dari mana 9 dikurang 7 ini tadi? Data ke-12 dikurang data ke-11. Kemudian 9 kurang 7, 2. 2 kali 0,25 itu 0,5. Ditambah 7 berarti 7, seperti itu ya. Sama, Ji. Kemudian untuk persentil data kelompok juga sama. Rumusnya ini cuma dibagi 100. Jadi kita selesaikan untuk P25 saja ya. Jadi P25 sama dengan tadi. Sekalian kita cari dulu letaknya. Letak P25. Bagaimana caranya mencari letak P25? Berarti 25/100 dikali dengan N. Berapa tadi N-nya? 40. Berapa itu? 25 kali 40. 1000 dibagi 100. 10 ya. Berarti 10. Berarti ada di sini. Persentil ke-25. Jadi nanti hasil dari P25 yang kita mau hitung ini ada di antara 26 sampai 30. Jadi tepi bawah kelas persentil berarti 25,5 ditambah. Berarti ini tadi 5 ya. 5 dikali N/100 berarti 10 tadi ini ya. Dikurang dengan F besar 3 dibagi dengan ini 9. Ya, tinggal dihitung. 10 kurang 3, 7. 7 dibagi 9. Berapa? 0,78. Berarti 5 kali 0,78. Sama dengan 25,5 ditambah 3,89. Ini 3,89 ditambah dengan 29,39. Ya. Betul ya, berada di antara ini. Oke. Saya kira itu saja untuk ukuran lokasi ya. Sedikit saja untuk lokasi. Ya, lagi azan.
Mungkin 5 menit ya. Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh. Mem, itu tadi yang paling terakhir tadi yang perolehan intervalnya itu ada tadi yang terakhir. Ini Mem, ini nilai intervalnya ini memang sudah nilai yang sudah ada ini Mem, maksudnya sudah ketentuan ini. Yang ini ya? Yang 21 sampai 25. Ya, ini soal saja, Bu. Jadi bisa berubah-berubah. Nanti tergantung dari soalnya. Kalau untuk menyusun interval yang ini kan kemarin sudah ya kita bahas. Kalau misalkan ada data, misalkan Ibu Hasna punya data 100, kemudian mau dibagi menjadi interval begini, bagaimana cara menyusunnya? Nah, yang tugas kemarin, ya. Jadi kalau sudah ada model interval seperti ini, barulah kita bisa. Kalau ini interval 5 Mem ya, kalau yang tadi itu sebelumnya interval 10, ada yang di atasnya. Kalau ada yang ini ya, yang pertama kayak ini, iya 10 ini, panjang intervalnya 10. Iya, kalau yang kedua tadi interval 5. Ya, yang ini 5, yang desil, karena sama ya soalnya ini dengan persentil. Oke. Ya. Jadi saya lanjutkan sedikit ya untuk ukuran penyebaran. Jadi ukuran lokasi tadi sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sedangkan untuk ukuran penyebaran sendiri adalah ukuran dispersi data atau suatu ukuran statistik yang menunjukkan seberapa tersebar data dalam suatu kumpulan data. Jadi nanti di sini akan kita lihat ya. Jadi seperti ini contoh yang ada yang di bold ya di sini ada. Nih. Contoh ya. Jadi ketika dia terlalu menyebar, maka nanti akan kita sebelum kita analisis maka akan kita lihat ya. Jadi kalau jauh tersebar itu data-datanya maka jelek biasanya hasil analisisnya karena variansinya besar. Jadi kita kan maunya ketika kita menganalisis suatu di kelas kita ya, bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya di kelas kita ini seperti apa siswa-siswi kita. Nah, kalau dilihat dari penyebarannya, jadi misalkan dia tersebar sebagian besar itu di atas 70, berarti itu sangat bagus ya. Nah, tapi biasanya ada kita dapatkan pencilan atau nilai data yang outlier ya. Jadi dia, misalkan semua orang dapat di atas 70, dia aja yang dapat 0 misalnya, atau dapat 10. Itu bisa kita lihat dari perhitungan ukuran penyebaran data. Oke, yang tadi juga 3, di sini juga 3. Tapi ini jauh lebih simpel ya daripada yang tadi, banyak ininya. Ini mungkin yang variansi dengan simpangan baku itu sama, Ji. Rentang itu hanya selisih ya. Jadi kita sudah bahas kemarin rentang. Rentang adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Itu mudah, Ji, diingat. Jadi ukuran penyebaran dapat mengukur seberapa jauh data dalam suatu himpunan atau satu kumpulan. Suatu kumpulan data itu berbeda dari nilai rata-ratanya. Jadi nanti kita akan menghubungkan kalau misalkan saudara, karena simpangan baku itu tinggal diakarkan ya, jadi akar dari variansi.
Sebentar. Jadi di sini hanya ditambahkan seperti itu ya. Selisih antara nilai terbesar dengan terkecil, rata-rata kuadrat dari deviasi dan rata-rata kuadrat dari deviasi dari rata-rata. Sebentar kita lihat. Nah, tujuan mengukur penyebaran data itu apa? Sini ada 3 ya yang paling utama. Yang pertama, variabilitas data atau menunjukkan seberapa tersebarnya data. Jadi semakin besar itu penyebarannya, maka biasanya akan sulit untuk diinterpretasi. Kemudian yang kedua, ketepatan pengukuran. Jadi menilai ketepatan pengukuran data. Kemudian yang ketiga adalah keandalan model. Membantu dalam memilih model statistik yang tepat. Jadi biasanya kalau variannya besar, sebaiknya kita menguji dengan uji apa. Seperti itu ya. Dan macam-macam ukuran penyebaran tadi kita sudah singgung, rentang, variansi, dan simpangan baku. Adakah yang lain? Ada, tapi ini yang 3 yang paling populer. Jadi yang kita pelajari adalah yang paling populer saja ya. Nah, yang pertama ada rentang. Rentang tidak perlu kita bahas kembali ya. Jadi data terbesar dikurang data terkecil, itu namanya rentang. Kemudian yang kedua, variansi. Jadi variansi itu apa? Ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa tersebar data dari rata-ratanya. Jadi semakin besar variansi, ini sudah saya tuliskan, semakin tersebar data dan semakin kecil variansi, semakin terpusat datanya. Jadi variansi sering digunakan dalam statistik untuk mengukur variabilitas sampel data. Jadi kalau misalkan variabilitasnya tinggi, nah nanti itulah yang tadi kita sebutkan bahwa bisa menentukan uji apa yang cocok. Rumusnya, jadi ada rumusnya juga ya. Jadi ini rumus untuk menghitung variansi. Jadi selisih antara nilai data dengan rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan N. Jadi ini untuk sampel. Biasanya ada yang N-1, ada yang N ya. Kita pakai N saja di sini. X kuadrat adalah variansinya, kemudian XI adalah datanya. Jadi X1 data ke-1, X2 data kedua, dan seterusnya. Mu adalah rata-rata datanya, atau biasanya kita sebut X bar ya, ini sama Ji. Kemudian N adalah banyaknya data. Nah, untuk data berkelompok tinggal dikali dengan F. Sama Jita rumusnya. Nih. XI dikurang mu. Ini untuk data populasi, maaf. Ya. Jadi kalau populasi itu biasanya menggunakan N. Kalau dia sampel biasanya menggunakan N-1 atau N kali N-1. Banyak ya, tergantung rumus yang mana yang mau dipakai. Jadi nanti kan Bapak Ibu hanya menggunakan software statistik ya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil dari nilai-nilai yang keluar atau output dari programnya. Sama ya, untuk berkelompok juga seperti itu. Ada variansinya ini, kemudian XI dikurang mu juga sama, tapi di sini ada FI-nya, berapa jumlahnya. Nanti kita lihat contoh. Nah, contoh menghitung variansi. Untuk data tunggal sedikit, untuk data kelompok juga sedikit ya, supaya kita bisa hitung bersama. Nah, hitunglah variansi dari data berikut. Nah, kalau misalkan ditambahkan pertanyaannya, hitunglah rentangnya. Jadi rentangnya tinggal kita kurang ya, data terbesarnya 10, data terkecilnya 2. Jadi sama dengan 8. Itu mudah sekali ya. Nah, untuk yang variannya, tadi kan kita sudah hitung ya, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang rata-ratanya, dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, XI inilah yang disebut dengan XI ini, data pertama. Ini X2, data kedua, dan seterusnya sampai data ke-5. Berarti tinggal kita hitung sigma itu berarti menandakan jumlahan ya. Sedangkan mu tadi sudah disebutkan rata-rata. Jadi mu adalah nilai rata-rata data. Jadi kita rata-ratakan dulu. Bagaimana cara mencari rata-rata? Dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya data. Ya, kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau rata-ratanya atau mu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6
ditambah 8 ditambah 10 dibagi 5. Jadi kita hitung 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Kemudian dibagi 5 sama dengan 6. Sudah selesai. Berarti bagaimana caranya di sini kita ini kan 2 kurang 6 kuadrat ditambah 2 4 ya, data kedua maaf. 4 dikurang 6 kuadrat. Kemudian 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 10 kurang 6 kuadrat. Dibagi berapa N-nya? 5. Gitu ya. Selesai. Berarti 2 kurang 6 minus 4 ya. Kalau karena dikuadratkan berarti tidak ada minusnya lagi. Jadi 4 kali 4, 16. Ini 2, berarti 4. Ini 0. 2, berarti 4. Ditambah, ini 4, pangkat 2, 16. Dibagi dengan 5. 5. Sama dengan berapa? Tinggal dihitung. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 20, 40 ya. 40 dibagi 5. Sama dengan 8. Sudah. Jadi variansinya ada 8. Sedangkan nanti simpangan bakunya standar deviasinya tinggal diakarkan ya. Jadi sama dengan 8. Terus untuk data kelompok bagaimana? Nah, data kelompok tadi kan ini ya, persamaannya kita naik hitung ke sini saja ya. Tapi kita hitung dulu. FI, X rata-ratanya juga kita belum hitung. Ini F, kemudian XI, kita hitung. Masih ingat apa itu XI? Masih ingat enggak? Jadi XI itu adalah nilai tengah ya, atau tanda kelas, nilai tengah dari setiap interval. Bagaimana caranya cari? 10 ditambah 14 dibagi 2. Berarti berapa itu? Bagi 2, 12 ya. 6 ya, 6. Kok 6? 10 ditambah 14 bagi 2. Oh. Jadi 12 ya. Pasta ya. Jadi 10 ini ditambah 14. Jadi nilai di tengah-tengahnya 10 antara 10 dengan 12 kan ini ya. Kalau kita 10, 11, 12, 13, 14. Antara tengah-tengahnya antara 10 dengan 14, betul ya 12 ya? 12. Iya, betul. Berarti di sini 17. Median ini apa? Median istilahnya. Median itu kan keseluruhan dari data. Ini cuma interval. Jadi istilahnya bukan median tapi tanda kelas. Nilai tengah interval itu nama lainnya adalah tanda kelas. 22 dengan 27. Saya. Jadi kemudian kita cari dulu rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Jadi sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Ini sudah tayang kemarin yang di rataan. Jadi tinggal kita hitung di sini. Ini kan F ya, kita ya simbolkan sebagai F. Kemudian cari FI dikali dengan XI. 12 dikali 5. Saya pakai kalkulator saja ya. Atau biasanya pakai Excel bisa. Daripada pindah-pindah di sini saja. 12 kali 5. Di mana dapat 60, 12 dikali 5 ya. 17 kali 8. 136. 22 kali 12. 264. Kemudian 27 kali 7. 189. Kemudian dijumlahkan ke bawah. 189, 264, 136, 60. 649. Ini kalau dijumlah berapa? 5 tambah 8 tambah 12 tambah 7. 32. Berarti 649 dibagi dengan 32.
sama dengan 20,28. Sudah, jadi rata-ratanya sudah ketemu ya. Jadi 20,28. Nih. Nanti kita hitung coba pakai Excel ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita jumlahkanlah ini. Jadi FI, XI dikurang X rata-rata. Jadi XI-nya tadi yang ini 12. Naik lagi di sini. F-nya 5, XI-nya 12. Berarti yang pertama 5 kali 12 dikurang 20,28 kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua 8 sama 17. Jadi 8 kali 8 sama berapa tadi? 17 ya. 17 dikurang ini 20,28 kuadrat. Dan seterusnya. Oh, cuma 4 ya. 22 sama 27. 12, 22. 12, 22 kurang 20,28 kuadrat. Ditambah yang terakhir ada 7 dengan 27. 7, 27 dikurang 20,28 kuadrat. Selesai ya. Dibagi dengan jumlahan semuanya ada 32. Sigma FI-nya. Sudah dan seterusnya ya, mungkin bisa nanti kita pakai Excel saja. Ya, sebelum nanti kita pindah hitung di Excel, saya selesaikan dulu ke bawah slide-nya ya. Nah, untuk simpangan baku sendiri tidak perlu diperhatikan. Jadi simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan deviasi rata-rata atau akar dari variansinya. Jadi simpangan baku yang besar menunjukkan data tersebar luas, sedangkan simpangan baku kecil menunjukkan data yang terpusat. Jadi ini sama ya rumusnya, tapi ada akarnya. Ya, situ ya. Sekarang kita pindah ke Excel tadi supaya kita mudah hitungnya. Nah, ya. Ya. Saya mau tunjukkan dulu menghitung ininya ya di sini. Coba kita lihat dulu sebelum saya buka sesi pertanyaan. Lihat ya. Kalau kita pakai Excel begini, lebih mudah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, hitung pakai Excel boleh. Ya, yang penting, maksudnya di situ menghitung pakai Excel. Jadi ada yang kemarin untuk menentukan apa namanya kelas-kelasnya. Ya, jadi saya minta untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Nah, langsung tabel distribusi frekuensinya harusnya ditulis dulu caranya seperti apa dapatnya. Cari dulu rentangnya kah, kemudian cari banyak kelasnya, kemudian cari panjang intervalnya. Itu dulu. Jadi langkah-langkahnya ditulis. Sama juga dengan ini nanti. Bagaimana caranya menghitung variansi atau standar deviasi atau simpangan baku atau standar deviasi ya. Kalau variansi beda. Nah, itu ditulis dulu bagaimana. Nah, nanti hasil jawabannya tidak perlu menghitung pakai kalkulator atau dihitung satu-satu. Pakai Excel boleh. Mau pakai program juga boleh. Yang penting ditulis ini dari mana. Jangan langsung variansi sama dengan 2,5. Ya, jadi bingung itu dapatnya dari mana. Apa tadi soalnya? Ya, jadi kita lihat 24 ada datanya tadi ya. Yang kecil 4, 6, 8, 10. Nah, yang satu tadi 10 sampai 14. Jadi saya tulis begini. Ini berapa panjang kelasnya? 5 ya.
berarti sampai ada 4 saja toh tadi di sini. Sampai 29. Jadi ini frekuensinya, ini frekuensi kumulatifnya F besar. Ini interval kelasnya. Ya. Kemudian tadi ada kita cari XI, yaitu tanda kelas, nilai tengahnya ya. Jadi kita bisa F-nya dulu kita tulis 5, 8, 12, 7. Kalau F besarnya berarti 5, kemudian di sini 5 ditambah dengan 8, hasilnya 32. Di tengah. Oke. XI-nya tadi sama dengan ini ditambah ini bagi 2 ya. Kalau pakai Excel lebih mudah. Oke, 12. Sama tahu dengan yang tadi kita hitung bersama di slide yang sebelumnya. Nah, ini tadi untuk yang data tunggal. Ini data tunggal, yang sebelah ini data kelompok. Nah, kalau untuk menghitung variansi ataupun standar deviasi, bisa kita pakai rumus ya di Excel. VAR misal. VAR. Variansi apa ini? Kok 10? Tadi kita dapatnya berapa? 8 ya? STDV. Bentar. Akar dari 10. Ya. Kita dapatnya tadi kalau tidak salah 8 ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Jadi datanya itu ada 4. Kita lihat rata-ratanya. Belum variansinya sama dengan rata-rata average ya. Rata-rata dari datanya ada 6. Tadi kita dapatnya rata-ratanya berapa? 6, benar ya? Kemudian dari rumusnya, geser ke sana dulu. Sama dengan 2 dikurang 6. Itu ya. Kemudian kita geser ke bawah. Kalau kita pakai rumusnya. Karena kalau kita pakai VAR di sini, langsung rumus di Excel, variansinya adalah 10. Ya. Nah, kenapa tadi bisa beda? Kalau yang kita hitung tadi bersama adalah 8 ya. Mungkin ada salah jumlah. Kita lihat bersama aja. Nah, kemudian sama dengan ini kuadrat. Oke, setelah dikuadratkan sama dengan jumlahannya. Kemudian tadi N-nya ya, jumlah datanya. Tiga, 4, 5. Iya benar ya, 8. Kalau N-1 sama dengan oh ya, baik. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kalau kita kembali ke mana tadi slide-nya. Saya tahu letak kesalahannya dari mana. Sebentar.
Saya share. Terlihat ya? Oke. Nah, tadi di sini kenapa sih agak berbeda ya antara perhitungan menggunakan Excel dengan perhitungan menggunakan manual. Jadi sebenarnya tidak berbeda. Jadi di sini ini harusnya di sini N-1 ya, supaya bisa mau sama semua karena tadi yang kita pakai di sini adalah untuk data populasi. Jadi kalau data populasi N besar di sini satu saja N. Sedangkan untuk data sampel di sininya diganti dengan N-1. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, kenapa tadi data? Jadi data yang dikasihkan tadi contohnya ada 5 saja ya. Jadi Excel itu sudah membaca bahwa tidak mungkin data populasi itu hanya 5. Makanya dia menggunakan rumus dari data sampel. Jadi data sampel kan N-1. Kita kembali ke Excel-nya. Nih. Ya. Jadi kan datanya tadi ada 5. Jadi kalau N-1 berarti ada 4 ya. Jadi sama dengan 40 dibagi dengan 4. Sama ya? Jadi sama-sama 10. Nah, disitulah tadi letak perbedaannya. Ketika kita menggunakan suara saya tidak terdengar. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Mem. Oh, terdengar, Ji. Terdengar, Mem. Oke. Jadi sama-sama 10 ya di sini. Jadi tadi itu hanya dia menggunakan N-1. Jadi memang kalau mau amannya selalu dipakai ukuran sampel karena jarang memang kita penelitian itu menggunakan data populasi. Itu saja. Nah, kita ke yang kedua ini untuk yang data kelompok. Jadi tadi sama ya. Jadi FIXI. Jadi tinggal dikali sama dengan 5 dikali dengan 12. Nah, sudah selesai sama dengan dijumlahkan 649. Ini tadi jumlahnya sama dengan 32 ya, sampai. Oke. Jadi kalau rata-rata sama dengan ini dibagi dengan 20,28. Sama dengan yang tadi ya. Yang kita kerjakan bersama 20,28. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi kalau dia tunggal enak kalau kita lakukan menggunakan Excel. Kenapa? Karena kita bisa langsung pakai rumusnya di Excel ya. Jadi sama dengan var buka kurung. Kalau standar deviasi sama dengan STDEEV. Tapi kalau dia bentuknya data kelompok susah ya. Jadi tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi kita harus cari di sini. Kan tadi rumusnya adalah FI kali XI kurang X bar. Atau X rata-rata. Jadi sama dengan, maaf, di bawah. Sama dengan XI-nya apa? 12. Dikurang. X rata-ratanya apa? Yang bawah ini ya. 20,28. Kita kunci dulu. Sudah. Ini XI dikurang rata-rata. Misal ya. Nah, kita buat seperti itu semua. Sama-sama rumusnya. Jadi 17 ini dikurang dengan 20. Terus dikuadratkan. Ini kuadratkan. Jadi sama dengan ini dikuadratkan. Supaya tidak mau menghitung. Capek ya. Sudah dikuadratkan, sudah selesai. Berarti kita kali lagi dengan F kali hasil kuadratnya ya. Hasil kuadrat. Sama dengan F-nya mana tadi? Yang ini. Ingat ya F kecil. Jangan yang pakai kumulatifnya dikali dengan yang ini. Sudah selesai. Kemudian cari jumlahnya. Dapatlah jumlahnya 780,42.
47. Sama dengan ini dibagi dengan jumlahannya ini 32. Nah, kalau dia berkelompok tidak perlu dikurang dengan N-1. Ya, jadi sigma FI gitu saja. Jadi hasilnya adalah 24,39. Ya, jadi modelnya seperti itu. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari nilai simpangan baku, jadi kalau di soal itu biasanya simpangan baku, kalau bukan simpangan baku ya variansi yang ditanyakan ya, tidak dihitung keduanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendapatkan variansi, simpangan bakunya tinggal diakarkan. Begitupun kalau kita sudah mendapatkan simpangan baku, maka variansinya bagaimana tinggal dikuadratkan. Seperti itu. Nah, untuk interpretasinya sedikit saya saya tambahkan ya, sebelum ada pertanyaan mungkin. Tambahkan dulu. Ya, seperti ini ya. Misalkan datanya segini. Ada data. Kemudian kita tarik garis ya, data ini. Nah, ini adalah garis rata, atau jangan miring gitu ya. Jadi mana nih penghapusnya? Ya, saya kasih data. Ini adalah X rata-rata atau sama dengan rataannya. Ini adalah nilai siswa 70. Berarti di sini ada 60, ada 63, 65 dan seterusnya ya. Itu ada berapa siswa? 3, 6, 8 ya. Jadi ada 8 siswa, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, selisihnya ini, jadi kita pakai. Nah, selisihnya ini, itulah yang disebut sebagai XI, dikurang dengan X bar ya. Ini ilustrasi dari simpangan baku. Ini juga. Ini selisih. Jadi selisih antara nilai data dengan rata-ratanya, itu tidak lain adalah, dikuadratkan, itu adalah simpangan baku. Jadi semakin besar simpangannya data dari rata-ratanya, maka akan semakin besar nilai simpangan bakunya. Jadi kalau semakin kecil simpangan baku, maka akan semakin bagus. Kenapa? Karena data berpusat pada rata-rata. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan rata-ratanya di sini. Kalau datanya menyebar ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada mungkin yang dapat minus. Jadi ini nanti simpangan baku atau standar deviasi yang diperoleh akan besar. Misalkan 105. Berarti memang datanya sangat menyebar. Ya, sedangkan ketika dia memang di sini datanya menyebar, berarti nanti nilai dari standar deviasi yang kita dapatkan juga kecil. Misalkan bisa 0,5 J atau 4 D. Ya kan, jadi semakin kecil standar deviasi itu semakin bagus. Kenapa? Karena data itu hanya menyebar di sekitar rata-rata. Jadi kita lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dari kumpulan data kita. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau jelas? Jelas, Ki? Bukan jelas, Bu. Tidak masuk ke otakku. Yang mana yang tidak masuk? Saya keluar masuk Bu, jadi tidak. Ya, Anda fokus ya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan lagi tenang, lagi tidak ada tugasnya, bisa dilihat kembali ya. Bisa dilihat kembali penjelasan, bisa ditonton karena tadi kalau nggak salah bisa di-record. Nah, nanti ditonton kembali. Misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Iya, Bu.
Ya, jadi seperti itu. Saya kira sudah cukup ya. Jadi ada yang mau ditanyakan selain Pak Mang mungkin ada yang... Kalau ikut itu XI Bu, didapat dari mana itu Bu? XI apa itu? Yang mana? Yang tadi Bu, yang di Excel. Yang di Excel. XI. Nih. Iya Bu. Oh ini XI. XI tadi yang apa? Tanda kelas ya. Jadi nilai tengah dari setiap interval. Jadi 10 ditambah 14 dibagi 2. Itu hasilnya 12. Jadi nilai tengah antara 10 dengan 14. Siap Bu, siap. Sampai di situ ya Bapak Ibu. Minggu depan kita kuis dulu ya. Jadi kuisnya itu modelnya model-model pilihan ganda begitu ya. Jadi kita cepat saja mengerjakannya. Jadi khusus kuis saja, paling setengah jam ya, tidak cukup di 1 jam. Itu untuk pertemuan minggu depan. Dan saya mau kasih tugas kedua ya. Tugas pertama sudah saya kembalikan yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi mudah-mudahan di tugas kedua bisa lebih baik ya. Jadi contoh tugasnya itu modelnya seperti ini. Sebentar. Nanti saya share di ini ya, di Google Classroom-nya. Ibu, izin. Ya. Kalau itu tugas 1 dikoreksi, diperbaiki baru dikumpul kembali, atau bagaimana? Tidak perlu, sudah. Nanti kalau misalkan kurang nilainya, nanti diperbaiki di tugas-tugas berikutnya saja. Tidak perlu diperbaiki lagi, Pak. Enggak. Masalahnya yang tugas 1 itu apa ya alurnya saya tidak paham, makanya langsung. Oh iya, Pak Mang itu cuma mengerjakan yang bagi nomor 1 ya Pak ya. Yang nomor 2 belum dikerjakan. Pikirnya cuma itu tugas, jadi 1 tugas 1. Ya, jadi itu yang kemarin itu tugas pertama ada 2 nomor ya. Jadi yang pertama itu memang menentukan tabel distribusi frekuensi, kemudian yang nomor 2 itu cari artikel kemudian dikomentari. Dilampirkan juga artikelnya Bu atau? Kenapa? Artikelnya Bu dilampirkan juga atau? Iya, jadi yang seperti yang punya apa itu? Jadi cuma linknya saja nanti saya download sendiri. Jadi link artikelnya kemudian nanti saya buka terus Bapak tinggal mengomentari tabel, cara artikel itu menyajikan tabel dengan gambarnya diberikan komentar. Jadi misalkan tidak ada judul tabelnya, tidak ada sumbernya seperti itu. Atau harusnya gambarnya itu bukan diagram batang tapi histogram misalnya seperti itu. Itu untuk tugas nomor 2-nya, Pak. Iya Bu, ya siap. Nah itu yang kemarin ya. Nah untuk yang hari ini tugas kedua, jadi yang kemarin itu tugas pertama, tugas kedua itu nanti modelnya ini ya. Jadi saya belum upload ditunggu saja di Google Classroom-nya. Nanti saya kemarin salahnya adalah lupa men-share di grup. Ya, nanti di grup juga saya berikan. Jadi ada data seperti ini. Kemudian ini seperti biasa ya, mengerjakan desil, persentil, kuartil, variansi, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang kedua ini diinterpretasikan nanti, lebih ke interpretasi. Jadi saya belum merevisi di sini ya. Jadi tidak lagi menghitung begini. Interpretasikan nilai hasil dari min-nya, misalkan min-nya sekian. Ya, jadi ditunggu saja Bapak Ibu soalnya. Jadi ada 2 nomor juga ya. Kemudian nanti akan saya mana itu? Saya mau perlihatkan Google-nya ya. Google. Jadi ini supaya rapi saja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya maunya mengumpulkan tugas by WA boleh saja, tapi tolong di upload ke sini juga supaya lebih rapi kita ini. Jadi seperti ini ya. Jadi pertemuannya juga sudah saya ini ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, slide-nya ini maksudnya. Kemudian seperti kemarin ya. Jadi nanti tugas 1
bisa dilihat kembali soalnya itu apa. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Bukan. Oke, supaya bisa saya ini kan. Jadi saya bisa cek ya berapa. Ini sebenarnya mengumpulkan semua, tapi yang satu belum bisa saya kembalikan ya. Nggak tahu kenapa. Tuh, seperti itu terus. Jadi sudah semua ya. Jadi harapannya juga untuk yang tugas kedua semuanya bisa mengumpulkan. Jadi silakan diakses nanti tugasnya apa, dilihat di Google-nya atau saya juga nanti tambahkan di share di grupnya. Ya seperti itu Bapak. Untuk kuisnya, jadi minggu depan kita kuis dulu. Mulai materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Jadi cepat saja pilihan ganda, tinggal dipilih-pilih saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal baca-baca saja bukunya. Misalkan median itu apa sih? Baca. Kemudian ada data. Kemudian data sedikit saja. Kemudian berapa mediannya? Bisa kelihatan. Kemudian variansi untuk menghitung apa. Jadi, tinggal dipilih dari pilihan jawaban yang disediakan. Saya kira seperti itu. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Oke. Insyaallah Bu. Oke. Kalau misalkan tidak ada lagi, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari perkuliahan kita siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Duluan ya.